Shalom Bapak Ibu semua yang dikasih dalam Tuhan. Pada pagi hari ini kami berdua ingin mengajak saudara semuanya, kita mau sama-sama, kita mau menyembah Tuhan, kita mau memuji Tuhan. Dalam penderitaanmu, kau menengadah dan berdoa, agar kami bersatu seperti Bapa dan Engkau satu. Maka dunia pun tahu akan keagungan kasih-Mu. Dan betapa besarnya anugerah dan kebaikan-Mu. Engkau Tuhan kekal dan maha kuasa, tiada yang mustahil bagi-Mu. Kami berpaling, rendahkan hati, jadikanlah kami seperti-Mu. Kami hadir menghadap tata-Mu, bersama menyembah di rumah-Mu, agar dunia melihat kasih-Mu. Yesus, Kau Raja, teguhkan kami satu. Maka dunia pun tahu akan keagungan kasih-Mu. Dan betapa besarnya anugerah dan kebaikan-Mu. Engkau Tuhan, Engkau Tuhan kekal dan maha kuasa, tiada yang mustahil bagi-Mu. Kami berpaling, rendahkan hati, jadikanlah kami seperti-Mu. Kami hadir menghadap tata-Mu, bersama menyembah di rumah-Mu, agar dunia melihat kasih-Mu. Yesus, Kau Raja, teguhkan kami. Kami hadir menghadap tata-Mu, bersama menyembah di rumah-Mu, agar dunia melihat kasih-Mu. Yesus, Kau Raja, teguhkan kami satu. Yesus, Kau Raja, teguhkan kami satu. Yesus, Kau Raja, teguhkan kami satu.
mencapai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Kau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu
Halo, Shalom, Jemaat Tangerang City Blessing yang Tuhan kasihi. Apa kabar saudara? Saya tentunya berharap kita semua dalam keadaan baik-baik saja, dalam keadaan sehat-sehat semuanya, dan tetap bersemangat dan bersuka cita. Nah, sebelum kita mulai sharing kita pada pagi hari ini, mari kita buka di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih karena Engkau Allah yang baik. Engkau Bapa yang baik, Engkau tidak pernah meninggalkan setiap kami Tuhan. Engkau memelihara kehidupan kami sampai saat ini. Kami bersyukur kami masih bisa beribadah bersama walaupun secara online. Dan kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kalau Engkau hadir, kami percaya Engkau akan melakukan perkara-perkara yang ajaib dan besar ya Tuhan. Kalau sebentar kami rindu mendengarkan firman-Mu, biarlah Engkau berbicara ya Tuhan lewat firman-Mu, urapi setiap kami, urapi hamba-Mu ya Tuhan yang terbatas ini. Bila Roh Kudus bekerja seluas-luasnya dalam hati dan pikiran kami, supaya firman ini menjadi rema dan kekuatan di saat-saat sulit seperti ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah saudara, saya sungguh bersyukur atas kesempatan yang diberikan. Saya masih bisa sharing firman Tuhan pada pagi hari ini. Sungguh luar biasa. Kita tahu bahwa di tengah-tengah situasi yang tidak menentu, yang tidak enak ini, kita butuh kebenaran firman Tuhan yang menjadi kekuatan bagi setiap kita. Nah, untuk sharing firman Tuhan pagi hari ini saya beri tema atau saya beri judul, yaitu Where is God in the midst of the storm, atau di manakah Tuhan di tengah-tengah badai. Kenapa saya memberi tema atau judul seperti itu saudara? Karena saya sadar dan kita semua pasti juga sadar kita ada di tengah-tengah situasi yang tidak enak, yang tidak menentu gitu ya, yang membuat kita semuanya terdampak baik dari segi ekonomi mungkin ya, segi kesehatan dan sebagainya. Tapi saya percaya firman Tuhan pagi hari ini akan menguatkan kita semua. Nah, oleh karena itu saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk membuka firman Tuhan di dalam Markus pasal 4 ayat 35 sampai dengan 41. Di situ bercerita tentang angin ribut diredakan. Saya tidak akan bacakan di sini semua ayatnya untuk saudara bisa baca di rumah. Jadi intinya adalah pada saat itu Yesus bersama dengan murid-muridnya hendak bertolak ke seberang untuk melakukan pelayanan gitu ya. Karena kita tahu di dalam kitab Markus itu Yesus sedang melakukan pelayanan saudara. Dia mengajar gitu ya, dia menyembuhkan orang sakit dan pada saat itu di Markus pasal 4 dia hendak bertolak ke seberang bersama dengan murid-muridnya. Nah, apa yang terjadi pada saat di tengah perjalanan? Singkat cerita, ada angin tofan yang mengamuk, angin tofan yang dahsyat gitu ya, sehingga membuat ombak bergelora gitu ya. Kalau kita bayangkan pada saat itu situasi di sana pasti sangat mencekam saudara, sangat menakutkan, membuat orang pasti semua panik, termasuk murid-muridnya yang nelayan gitu ya. Seorang nelayan aja pasti panik menghadapi hal seperti itu, walaupun harusnya mereka sudah terbiasa menghadapi situasi cuaca buruk dan sebagainya. Tapi saat itu betul-betul membuat semuanya panik, ketakutan. Hanya satu pribadi, hanya satu orang saja yang saat itu tidak merasakan kepanikan atau ketakutan, yaitu Yesus saudara. Karena di ayat yang ke-38 pada saat murid-muridnya sedang panik, Yesus terdapat sedang tidur dengan pulas, dengan nyenyaknya di sebuah bantal gitu di dalam perahu. Jadi di saat semua orang mungkin teriak-teriak, tolong segala macam gitu ya, Yesus malah tenang tidur dengan pulas saudara di sana. Nah, apa yang kita pelajari, yang mau kita pelajari dari perikop firman Tuhan ini? Yang pertama adalah di ayat ke-35 sampai 36. Jadi pada saat Yesus mau naik ke dalam perahu, hendak bertolak ke seberang, saya yakin cuaca saat itu cuaca yang baik, bukan cuaca yang buruk ya saudara ya. Dan murid-muridnya pasti sudah mempersiapkan segala sesuatunya untuk di dalam perahu, bagaimana layarnya dan sebagainya. Karena mereka itu naik perahu nelayan saudara, bukan naik kapal pesiar atau kapal besar gitu ya. Tapi mereka naik perahu nelayan gitu ya.
Dan pada saat mereka mungkin sedang berjalan 10 menit atau 15 menit gitu ya, tiba-tiba terjadi angin tofan yang sangat dahsyat. Kalau di terjemahan lain, yaitu di The Passion Translation, di situ dikatakan sudden strong wind. Sudden itu artinya tiba-tiba, saudara. Jadi yang namanya angin tofan yang datang itu tidak pakai permisi gitu ya, nggak pakai ketok pintu atau nggak pakai aba-aba dulu, tapi memang terjadinya tiba-tiba di luar pikiran manusia, tidak menyangka bahwa hal itu akan terjadi. Orang toh tadinya cuaca itu baik-baik saja, cuaca sangat cerah saat itu, tapi tiba-tiba suddenly the strong wind, angin yang kuat itu mengamuk, membuat ombak bergelora dan air laut itu masuk ke dalam perahu, saudara. Ingat, mereka itu pakai perahu nelayan yang mungkin cuma dari kayu gitu ya, dan berapa kuat sih untuk menahan deburan ombak akibat angin tofan gitu ya. Saya membayangkan situasi mereka pada saat itu pasti begitu chaos, begitu kacau, begitu panik dan luar biasa takutnya. Nah, apa relevansinya dengan kehidupan kita saat ini? Saya percaya kita semua sekarang ini sedang ada di dalam perjalanan kehidupan. Kita semua sedang berlayar, saudara, di lautan kehidupan. Mungkin ada di antara kita yang sedang berlayar di lautan yang teduh, saudara ya, yang paling hanya ombak-ombak kriak-kriak kecil. Tapi mungkin di antara kita juga ada yang sedang mengalami hal yang seperti Yesus dan murid-muridnya itu alami, yaitu tiba-tiba ada angin tofan mengamuk, ada badai datang gitu ya, tanpa diduga-duga, tanpa disangka-sangka itu terjadi dalam kehidupan kita. Seperti saat ini pandemi COVID-19, saudara. Saya rasa semua orang tidak ada yang menyangka di awal tahun 2020 yang kita song-song tadinya dengan rasa optimisme, dengan rasa percaya diri bahwa tahun itu diharapkan akan semakin baik. Toh ternyata di awal tahun kita sudah dikejutkan dengan adanya virus ini muncul pertama kali di China. Dan gak perlu lama-lama, saudara ya, berselang beberapa hari, beberapa minggu kemudian virus ini sudah merebak sampai ke seluruh dunia termasuk Indonesia. Sehingga bulan Maret lalu saya sebagai seorang guru sudah mulai bekerja mengajar dari rumah, saudara. Anak-anak yang sekolah sudah mulai belajar dari rumah gitu ya. Kita juga mungkin di antara kita ada yang sudah mulai work from home juga, bekerja dari rumah. Dan bukan hanya itu, mungkin karena pandemi COVID-19 ini sangat-sangat mengubah tatanan kehidupan kita. Yang tadinya bisnis bisa buka, bisa berjalan dengan seperti biasa, dengan normal. Dengan adanya virus ini, saudara, bisnis kita mungkin ada yang terpaksa harus tutup, ada yang terpaksa harus tidak berjalan lagi, gagal dan sebagainya. Ini kan seperti badai atau tofan yang tidak diundang, saudara. Datangnya tiba-tiba dalam kehidupan kita. Siapa yang mau? Siapa yang mau mengalami seperti ini, gitu kan, saudara? Jadi saya sangat menyadari bahwa ini tuh sama banget dengan keadaan atau situasi yang dialami oleh murid-murid Yesus pada saat itu, gitu ya. Walaupun mungkin dengan segala keahlian nelayan mereka sudah berusaha membentangkan layar mungkin atau apapun itulah untuk menghalau, untuk mencegah supaya perahunya tidak tenggelam gitu. Tapi toh mereka punya rasa ketakutan juga, punya keterbatasan. Nah, mungkin kita juga sama, saudara, dengan segala keahlian, kepintaran kita sudah berusaha, tapi toh ternyata yang kita temui adalah jalan yang buntu, gitu ya. Jadi saat-saat ini, saat-saat sulit seperti ini, itu memang betul-betul membuat kita takut dan khawatir. Dan satu hal yang saya percaya, saudara, Tuhan itu memang gak pernah janji langit selalu biru. Ada lagunya kan, saudara? Tuhan tak pernah janji langit selalu biru. Itu betul, saudara. Tuhan itu gak pernah janji kalau kita orang percaya yang ikut sama Dia itu akan mengalami hal-hal yang enak aja. Jalan kita akan selalu mulus seperti jalan tol gitu. Enggak, saudara. Tuhan gak pernah janji bahwa kalau jadi orang Kristen hidup kamu akan enak. Tapi satu hal yang saya percaya,
Dia berjanji dia tidak pernah meninggalkan setiap kita. Dia akan selalu menyertai kita bahkan sampai kesudahan zaman. Harusnya itu yang bisa menjadi kekuatan, menjadi pegangan kita semua orang percaya yang sedang mengalami hal yang sulit saat ini, saudara. Jadi walaupun kita di tengah-tengah perjalanan kehidupan kita mengalami badai, mengalami hal yang tiba-tiba menyakitkan gitu ya, hal yang tiba-tiba membuat kita masalah yang begitu besar, yang membuat kita sangat begitu kalut, begitu panik, begitu takut, begitu membuat kita khawatir, harusnya kita tahu bahwa Tuhan itu kuasanya nggak pernah berubah, dulu, sekarang, sampai selamanya. Kalau Tuhan yang membuat murid-muridnya bisa sampai ke seberang, Tuhan yang sama juga bisa menyertai kita supaya kita sampai ke seberang, saudara, sampai ke penghujung tahun 2020 ya. Jadi reaksi yang kita timbulkan itu normal sebagai manusia. Kalau kita khawatir, kalau kita takut, kalau kita panik gitu ya. Dan justru pada saat itu di cerita di Markus pasal 4 itu menurut murid-muridnya yang tidak normal itu justru Tuhan Yesus, yang pada saat semua orang sedang kacau balau gitu ya, sedang panik, ketakutan, malah Yesus ini kedapatan sedang tidur pules nyenyak pakai bantal, saudara, di dalam perahu. Saudara bisa bayangkan di situasi di mana orang panik tapi ada orang yang tenang-tenang aja tidur. Nah, ini yang membuat saya penasaran, kenapa ya Tuhan bisa seperti itu gitu ya, di saat semua orang galau, takut gitu ya. Bahkan murid-muridnya bilang, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita semua binasa," gitu ya. Mungkin itu juga pertanyaan yang kita lontarkan kepada Tuhan, saudara. Di saat-saat seperti ini, Tuhan gak lihat nih keadaan saya sekarang gitu ya. Tuhan gak lihat saya sudah kehilangan pekerjaan. Tuhan gak lihat saya harus bayar uang sekolah dan sebagainya, cicilan terus berjalan, tapi pekerjaan dan gaji mungkin dipotong gitu ya. Banyak hal yang kita bisa komplain lah sama Tuhan. Sama seperti murid-muridnya saat itu. Gitu yang saya bilang itu adalah reaksi normal seorang manusia. Yang kita mau bahas di sini adalah reaksi Yesus atau respon Tuhan Yesus pada saat menghadapi badai, menghadapi gelombang gitu, menghadapi kesulitan, masalah yang tiba-tiba itu seperti apa. Dia tidur, saudara. Nah, kita tahu bahwa dalam firman Tuhan dikatakan bahwa Tuhan Yesus itu adalah Raja Damai. He is the Prince of Peace. Artinya dia memang Raja Damai dan tidak terpengaruh oleh situasi, kondisi apapun yang terjadi di luar. Ya, dan dia juga Tuhan yang berkuasa atas alam semesta, angin dan semuanya tunduk dan taat kepada Dia. Seringkali kita lupa bahwa kita punya Tuhan yang berkuasa, kita punya si Raja Damai, Sang Raja Damai itu sudah tinggal dalam hidup kita. Sama seperti murid-muridnya pada saat itu. Murid-muridnya saat itu lupa, saudara, kalau Yesus, Tuhan yang baru saja mereka lihat kemarin atau hari sebelumnya sudah menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati dan sebagainya, ada di dalam perahu bersama dengan mereka. Harusnya logikanya mereka perlu takut atau enggak, saudara? Itu juga menjadi pertanyaan bagi kita semua. Yang bisa jawab kita semua, saudara ya. Harusnya perlu enggak sih kita takut sampai sebegitunya? Kalau kita tahu Sang Raja Damai, Yesus Kristus yang hidup itu ada di dalam hidup kita, tinggal di dalam hidup kita. Saat itu murid-muridnya nggak sadar atau lupa. Kenapa? Ya itu karena saking kalutnya, di dalam ketakutan, di dalam kepanikan, seringkali kita nggak bisa lihat Tuhan, saudara. Sehingga kita bertanya, Tuhan ada di mana? Mana Tuhan firman-Mu? Mana kuasa-Mu? Dan sebagainya. Karena di saat kita kalut, khawatir, seringkali kita nggak bisa dengar suara Tuhan. Tapi lewat firman Tuhan ini, mari kita bersama-sama belajar, saudara. Dan kita diingatkan kembali bahwa Sang Raja Damai, Yesus Kristus itu ada dalam hidup kita. Dia memberikan kita damai sejahtera yang melampaui situasi kondisi yang terjadi. Mungkin kesannya bagi orang biasa itu nggak normal ya. Kalau kita ngelihat Yesus, kok bisa ya di tengah-tengah kekalutan, kepanikan bisa tidur. Mungkin nanti juga orang
dunia yang melihat kita, anak-anak Tuhan, bertanya juga hal yang sama. Kok bisa ya kamu di tengah-tengah virus corona yang lagi merebak gini, usaha kamu lagi macet misalnya, kok kamu masih bisa tetap bersukacita sih? Kok kamu tenang-tenang aja sih? Kok kayak nggak ada apa-apa sih? Nah, kalau kita sudah bisa menimbulkan pertanyaan itu bagi orang-orang yang melihat kita, itu artinya kita betul-betul menyadari bahwa Tuhan itu ada dalam hidup kita. Sehingga apapun yang terjadi di luar sana, mau ada angin sakal, angin tofan mengamuk, itu tidak mempengaruhi kita di dalam ini. Kita tetap damai, tetap tenang, karena kita tahu siapa yang memegang kehidupan kita, saudara. Nah, jadi dari firman Tuhan ini kita diingatkan supaya jangan seperti murid-muridnya yang lupa karena saking panik dan takutnya. Lupa ada di mana Tuhan, padahal Tuhannya nggak di mana-mana. Tuhan nggak kemana-mana, Tuhan ada di dalam perahu mereka. Tuhan ada di dalam perahu kita, saudara. Tuhan ada di dalam kehidupan kita, di dalam keluarga kita, di dalam rumah tangga kita. Yang perlu kita lakukan adalah apa, saudara? Ayo cepet-cepet bangunin dia, sama seperti murid-muridnya, gitu ya. Yang baru ingat kalau ada Tuhan, oh cepet-cepet dibangunin. Nah, itu yang pertama. Kadang-kadang kita bertanya di mana Tuhan, tapi kita udah tahu jawabannya ya. Tuhan itu nggak kemana-mana, Tuhan ada dalam hidup kita dan Dia Raja Damai. Nah, mari kita buka juga di Yesaya pasal 30 ayat 15. Di situ dikatakan, sebab beginilah firman Tuhan, Allah yang Maha Kudus, Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya, di situ letak kekuatanmu. Saudara, ini betul-betul firman Tuhan yang luar biasa. Jadi pada saat itu bangsa Israel itu disuruh tinggal tenang, tetap percaya kepada Tuhan. Tapi kalau saudara baca di ayat selanjutnya, di ayat ke-16, itu bangsa Israel enggan atau menolak. Jadi mereka itu mau cepat-cepat lari pakai kuda, tapi padahal yang ngejar dia lebih cepat lagi, gitu ya. Padahal Tuhan udah suruhnya, firman Tuhan udah suruhnya mereka untuk tinggal diam, tetap tenang, tetap percaya, tapi mereka enggan. Nah, firman Tuhan yang sama juga datang kepada kita pagi hari ini, saudara. Tuhan bilang, dalam tinggal tenang dan percaya, di situ letak kekuatan. Di dalam kepanikan, di dalam kegalauan, di dalam kekacauan, kita nggak bisa mendengar suara Tuhan, saudara. Tapi justru di dalam tinggal tenang, bukannya diam aja tapi pasif, saudara ya. Tapi di sini diam, berserah, dan percaya kalau Tuhan itu memegang kehidupan kita. Dan saya yakin dan percaya Tuhan memberikan kita kekuatan. Justru di saat kita tenang, di saat kita berdiam sejenak, di saat kita sedang tidak panik, justru kita di situ bisa dengar suara Tuhan, saudara. Kita bisa dengar firman Tuhan yang pernah kita baca, ditimbulkan kembali oleh Roh Kudus, sehingga itu yang menjadikan kita kuat, gitu ya. Nah, justru di saat-saat pandemi seperti ini, di saat-saat sulit seperti ini, marilah kita bersama-sama, saudara, justru memperdalam pengenalan kita secara pribadi kepada Tuhan, secara personal. Kita nggak bisa lagi mengenal Tuhan lewat orang lain, lewat kata orang. Oh, kata si ini Tuhan itu begini, kata si ini Tuhan itu begini. Kita harus alamin sendiri. Oleh sebab itu, kalau yang sedang mengalami kesulitan, masalah, badai dalam hidupnya, justru ini adalah kesempatan untuk Tuhan menyatakan kuasanya dalam hidup kita, saudara. Bagi kita yang mau tetap tinggal tenang dan tetap percaya. Karena saya yakin Tuhan tidak pernah tinggalin kita seorang diri. Di firman Tuhan sudah katakan orang benar mungkin boleh jatuh tapi gak sampai tergeletak. Karena tangan Tuhan sendiri yang menopang kita, yang menopang setiap orang-orang yang percaya kepada Dia. Jadi apapun yang terjadi di dunia ini, mau ada virus, mungkin usaha lagi macet, mungkin segala sesuatu lagi susah. Tapi karena kita tahu Sang Raja Damai itu ada dalam hidup kita, memberikan kita kekuatan, memberikan kita firman-Nya, saya yakin dan percaya ada jalan keluar, ada hikmat Tuhan yang diberikan kepada kita semua. Jadi saudara, untuk ayat yang terakhir, saudara ya, ini untuk menguatkan kita bahwa terkadang Tuhan itu berbicara bukan pada saat kita lagi panik atau lagi kalut atau lagi kacau gitu ya, tapi justru Tuhan berbicara pada saat kita lagi mungkin
berdiam diri, lagi tenang gitu ya. Pada saat kita datang ke hadirat Tuhan, lewat penyembahan, lewat worship, lewat membaca firman Tuhan, di situ justru Tuhan berbicara, saudara. Bukan pada saat saudara sedang memakai kekuatan saudara untuk menyelesaikan segala sesuatu. Kita baca di 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 11-13. Di situ kalau saudara bisa baca sendiri ya. Di situ Allah menyatakan dirinya kepada Nabi Elia di Gunung Horeb. Nah, di situ dikatakan bahwa Tuhan menyuruh Elia itu untuk keluar dan melihat gitu ya. Ada angin besar dan kuat yang membelah gunung, memecahkan bukit batu, tetapi ternyata nggak ada Tuhan di dalam angin yang besar itu, di dalam angin yang kuat tersebut gitu ya. Dan sesudah angin itu datanglah gempa bumi gitu ya. Tetapi tidak ada Tuhan juga di dalam gempa itu, saudara. Dan yang berikutnya sesudah gempa datanglah api. Wah, api yang luar biasa. Kita pikir itu Tuhan. Elia pikir itu Tuhan. Oh, tapi ternyata nggak ada Tuhan di dalam api itu. Jadi Tuhannya ada di mana? Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi biasa. Saudara tahu angin sepoi-sepoi? Kalau kita pernah duduk di bawah pohon gitu, saudara ya. Angin sepoi-sepoi itu angin semilir gitu ya, anginnya nggak kenceng, anginnya biasa-biasa aja tapi adem gitu saudara, sampai bikin kita bisa sampai tertidur. Itu angin sepoi-sepoi gitu ya. Biasanya kalau lagi panas-panas kita lagi berteduh di bawah pohon, terus ada angin tuh yang lewat, angin sepoi-sepoi itu rasanya menyegarkan sekali. Nah justru di situ Tuhan ada, saudara. Tuhan berbicara kepada Elia. Karena di situ dikatakan di ayat ke-13, segera sesudah Elia mendengarnya. Jadi pada saat justru angin sepoi-sepoi itu datang, justru Tuhan berbicara di situ. Jadi seringkali saudara, Tuhan berbicara bukan dari hal-hal yang spektakuler. Juga Tuhan tidak berbicara pada saat terjadi kehebohan. Misalnya ada sesuatu kekacauan pada saat kita panik. Tuhan tidak berbicara pada saat kita lagi galau, lagi melakukan segala sesuatu dengan kekuatan sendiri. Kita nggak bisa dengar suara Tuhan, dan Tuhan nggak bisa berbicara lewat firman-Nya. Tapi justru lewat angin sepoi-sepoi. Artinya apa, saudara? Ya itu tadi, lewat kita tenang, gitu ya. Tenang dalam arti di sini karena kita percaya, karena kita tahu, kita kenal siapa Tuhan kita. Makanya di situ firman Tuhan berbicara dalam kehidupan kita. Jadi saudara, pagi hari ini sharing tidak saya panjangkan. Kita semua bisa mengalami yang namanya badai kehidupan. Tapi saya berharap kita semua tidak bertanya lagi di mana Tuhan. Atau kita komplain dan ngomel sama Tuhan, Tuhan gak peduli sama keadaan saya. Saudara, saat ini Tuhan melihat sampai jauh ke dalam hati saudara. Dan Dia peduli, Dia tahu apa yang saudara alami saat ini dan apa yang saudara rasakan. Kuncinya adalah satu, kita datang ke hadirat Tuhan. Saudara mau memuji, mau menyembah Dia, saudara mau baca firman Tuhan, atau bahkan mungkin saudara berdoa, bahkan berdiam diri. Kadang-kadang kalau kita sedang mengalami masalah, mungkin kita nggak bisa berkata-kata, nggak bisa berdoa, tapi mungkin hanya meneteskan air mata. Tapi Tuhan percaya, saudara percayalah, Tuhan itu tahu bahasa tetesan air mata kita, dan Dia tidak menahan-nahan untuk menolong saudara. Dia akan segera menunjukkan kasih setianya, pertolongannya tepat pada waktunya buat setiap kita. Asal itu tadi saudara, kita mau nggak menanti-nantikan Tuhan di dalam hadiratnya, di dalam ketenangan, di dalam penuh kepercayaan kepada Tuhan. Karena Dia Sang Raja Damai itu ada dalam hidup kita. Dan damai sejahtera yang Dia berikan saudara itu tidak seperti yang dunia berikan. Damai sejahtera yang Dia berikan melampaui segala akal pikiran kita, melampaui segala situasi kondisi yang terjadi. Dan damai sejahtera itu yang membuat saudara dan saya itu bisa mendengar suara Tuhan. Jadi saudara temukan Dia di dalam keheningan, bukan di dalam ketakutan. Temukan firman Tuhan di dalam ketenangan, di dalam hadirat Tuhan. Dan saya yakin Dia akan berbicara kepada saudara secara pribadi apa yang harus saudara lakukan. Jadi saudara tetap kuat di dalam Tuhan, tetap percaya, dan terus kita mau mengenal Tuhan secara pribadi di saat-saat yang sulit ini.
Oke saudara, firman Tuhan tidak saya panjangkan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Semuanya kita tetap kuat, tetap sehat, tetap bersuka cita. Karena Tuhan itu baik. Dia adalah sumber kekuatan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Dan dia tidak pernah tertidur, tidak pernah terlelap. Dia selalu ada bersama dengan kita. Dan pasti dia akan menuntun kita sampai ke seberang, sampai ke tujuan. Jadi jangan takut, tetap percaya. God bless you all. Tuhan, jemaat Tuhan yang diberkati Tuhan, kita patut bersyukur, berterima kasih, di mana Tuhan boleh terus menguatkan kita lewat firman Tuhan. Di tengah-tengah apapun kita tetap mempercayai Tuhan dari segala apapun juga. Tiba saatnya kita akan masuk ya di dalam doa kita. Tentunya kita tidak akan lupa terus berdoa ya untuk situasi, kondisi, keadaan ya yang terjadi saat ini. Kita percaya hanya Tuhan saja ya yang sanggup memegang kendali seluruh kehidupan kita, juga apa yang terjadi di tengah-tengah bangsa kita ini. Sekaligus kami akan mendoakan berkat buat kita semuanya. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tak henti-hentinya kami bersyukur, terima kasih kepadamu Tuhan, buat segala kasih karunia-Mu yang sungguh besar dalam hidup kami Tuhan. Terbukti sampai saat ini Tuhan, di tengah-tengah apapun kami boleh dikuatkan oleh firman-Mu Tuhan. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan, karena kami percaya firman-Mu yang boleh menguatkan kami, firman-Mu yang boleh mengarahkan kami Tuhan, untuk kami boleh tetap memilih Engkau dari segala apapun juga. Tuhan Yesus yang baik, di tengah-tengah ini juga kami mau berdoa, dan kami bawa terus doa kami Tuhan kepadamu untuk bangsa dan negara kami yang kami cintai pada saat ini Tuhan. Sampai saat ini juga Tuhan, kami terus boleh mengalami pergumulan demi pergumulan, khususnya untuk menghadapi virus corona ini ya Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, Engkau yang mengendalikan seluruh daripada aspek hidup kami. Engkau yang mengendalikan daripada seluruh Tuhan tatanan ekonomi daripada bangsa dan negara kami. Kami mohon belas kasihan Tuhan turun atas bangsa kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau kuatkan jemaat-jemaat-Mu Tuhan, di tengah-tengah menghadapi krisis ini, di tengah-tengah menghadapi pergumulan ini. Tuhan kuatkan mereka ya Bapa. Kami percaya Tuhan, hanya dekat Allah saja mereka boleh tenang. Hanya lewat firman Tuhan boleh mereka tenang ya Bapa. Kami berdoa ya Tuhan untuk jemaat-jemaat Tangerang City Blessing yang ada di Google ini ya Tuhan. Satu persatu Engkau lawat mereka Tuhan. Satu persatu Engkau kuatkan mereka. Satu persatu Tuhan Engkau teguhkan iman mereka ya Bapa, agar mereka terus berpengharapan kepadamu ya Tuhan. Oh, kami berdoa yang sakit Tuhan boleh sembuhkan, yang susah Tuhan boleh hiburkan, yang tidak ada jalan keluar Tuhan memberikan jalan keluar baginya ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya juga Tuhan, oh bukan hanya jemaat-Mu saja ya Tuhan, tapi seluruh Tuhan umat-Mu yang mendengarkan, oh daripada live streaming ini ya Tuhan, Engkau juga memberkati mereka dimanapun keadaan mereka. Tuhan memberkati umat-Mu ya Bapa. Terpuji nama-Mu ya Bapa. Kami percaya Tuhan, oh kami sudah berdoa dan kami sudah memohon berseru kepadamu ya Bapa. Tiba saatnya juga Tuhan kami boleh menerima berkat yang datangnya daripadamu ya Bapa. Terpuji nama-Mu Tuhan. Jemaat Tuhan, terimalah berkat kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus melalui persekutuan anak yang di dalam Roh Kudus menyertai kita semuanya. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali kedua, yang sudah diberkati, kita mau katakan amin. Tuhan memberkati. Salam, selamat hari Minggu. Puji Tuhan.